Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu ingin semuanya berdiri. Ya, berdiri dulu. Dilihat apakah ada sampah di kanan atau di kiri kalian masing-masing. Kalau ada, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah ya. Ayo, itu. Ya, itu Agung itu. Di sampingnya ada sampah plastik itu loh. Ayo dibuang dulu. Ayo. Nah, iya. Baik. Setelah membuang sampah, dirapikan dulu itu bajunya. Iya, anak-anak cowok-cowok itu loh. Bajunya kok nggak rapi itu. Ayo dirapikan dulu. Dimasukkan. Ya. Sip, bagus. Nah, gitu kan ganteng toh, Nak. Masya Allah. Ayo dirapikan dulu yang lain. Sudah? Untuk si ini, bukunya tolong dikeluarkan dulu. Dipersiapkan alat tulisnya dan lain sebagainya. Enggak kok, kita nggak ada ulangan hari ini. Ibu cuma mau mempersiapkan kalian dengan baik gitu. Sebelum masuk ke materi, ibu mau absen dulu terlebih dahulu ya. Ibu absen dulu untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir. Untuk yang pertama, bentar. Untuk absen yang pertama yaitu Agung Abdillah, hadir. Ya, bagus. Yang kedua yaitu Alin Septiana. Ya. Selanjutnya yaitu Amanatul Hakil Ibad. Kemana anaknya? Ya udah. Selanjutnya yaitu Andi Ihsan Putra. Hadir? Andi. Ya. Selanjutnya yaitu Ayuning Indah Mulyani. Hadir? Ya, bagus. Selanjutnya yaitu Dimas Saputra. Ya, hadir. Kemarin kenapa nggak ikut pelajaran ibu itu kemana? Ayo loh. Kok sampai nggak ikut itu kemana? Ada acara apa? Katanya acara keluarga. Lamaran tak kamu? Enggak, bercanda. Selanjutnya yaitu Erlinda Cahya Fauza. Ya, hadir ya. Selanjutnya Fitri Ilmayasari. Aduh. Ya udah ya. Selanjutnya yaitu Himami Absawati. Ya, hadir juga. Terus Nadia Rizky Putri Aulia Mustafa. Ya, hadir. Selanjutnya yaitu Nadia Erawati. Hadir juga. Sip. Selanjutnya yaitu Rindiani Solihatun. Hadir ya. Selanjutnya Yoga Pratama. Ya. Terakhir ini ya, Yoga Pratama ini. Terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau ini dulu. Ketua kelasnya siapa? Yoga Pratama. Ya, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mas Yoga, silakan.
Terima kasih Mas Yoga. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi sifat ilmu sejarah. Untuk yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan sifat diakronik dan sinkronik ilmu sejarah. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Itu tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran tema kali ini, yaitu tentang berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak membaca buku sejarah peminatan kelas 10 mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca buku, tapi tolong jangan digunakan untuk berbincang dengan kawan, tolong dibaca, benar-benar dibaca ya, agar kalian itu benar-benar paham terhadap materi hari ini. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Itu Agung sama Yoga, tolong dibaca bukunya ya. Jangan bicara sendiri sama temennya. Ayo dibaca dulu, biar kalian itu paham, gitu loh. Baca dulu ya. Ini sambil Ibu mau mempersiapkan materi yang mau Ibu sampaikan, jadi kalian bisa baca buku terlebih dahulu ya. Loh ya, Fitri baru datang ini loh, dari mana kamu nak? Ayo masuk dulu sini. Ya udah, duduk sama teman-teman. Dibaca buku sejarah peminatan kelas 10 ya. Ya kan masih kelas 10 ini. Dibaca tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik. Ini juga dari mana sarapan. Ya udah, ayo langsung masuk. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Ya udah.
Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik. Untuk yang pertama yaitu sifat ilmu sejarah. Ada dua, yaitu diakronis dan ideografis. Atau ini sama dengan sinkronik ya. Diakronis yaitu adalah kesatuan yang integral antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, yaitu melalui hubungan sebab akibat, kausalitas, dan saling mempengaruhi. Jadi di sini itu dimana masa lalu itu mempengaruhi masa sekarang, dan masa sekarang mempengaruhi masa depan, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini saling berpengaruh. Seperti kayak misal kamu menanam pohon, nanti kamu pasti akan mendapatkan buahnya, seperti itu. Atau kalau mungkin enggak kamu, mungkin anak kamu nantinya akan mendapatkannya, seperti itu. Lalu untuk ideografis yaitu sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat sebentar, ini kok enggak kelihatan ini. Bersifat unik, seperti itu. Jadi selanjutnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Diakronik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yaitu diakronik, yang artinya melintas, melampaui, dan kronikus yaitu waktu. Berpikir diakronik ini mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah, di mana kita harus memperhatikan detail apa aja sih yang
terjadi di masa lalu sehingga itu berpengaruh pada masa kini atau masa sekarang, dan hal-hal apa saja yang terjadi di masa sekarang yang mampu mempengaruhi masa depan gitu. Selanjutnya yaitu sinkronik. Nah, sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani juga yang yaitu sin yang artinya dengan, dan kronos artinya waktu. Nah, di sini kajian berpikir sinkronik ini kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Nah, ini contohnya berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu politik. Penulisan ilmu sosial itu lebih melebar pada ruang atau sinkronik. Nah, contohnya itu seperti itu. Seperti contohnya itu buku Perubahan Sosial di Yogyakarta. Nah, untuk yang politik yaitu seperti Kota Jogja tempo dulu. Penulisan sejarah ini menggunakan berpikir diakronik, yaitu penulisan sejarah memanjang dalam waktu. Seperti itu. Selanjutnya selanjutnya yaitu cara berpikir cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, yaitu diawali pada 6 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Lalu 9 Agustus dilanjutkan dengan kota Nagasaki yang dibom oleh sekutu. Lalu pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Pada 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok, dan pada 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berpikirnya itu secara beruntutan dan diklasifikasikan dalam 1 tahun atau periode tertentu. Selanjutnya yaitu cara berpikir diakronik dan sinkronik, yaitu periodisasi sejarah Indonesia, di mana diklasifikasikan seperti masa prasejarah, lalu masa Islam, masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, lalu masa Islam, masa kolonialisme, lalu masa pendudukan Jepang, lalu masa revolusi, yaitu pada 17 Agustus, lalu masa Orde Lama pada waktu negara Indonesia ini dipimpin oleh Soekarno, lalu masa Orde Baru yaitu pada Indonesia dipimpin oleh Soeharto, lalu masa reformasi yang terjadi pada 1998 sampai saat ini. Ini sudah selesai materinya. Terima kasih. Selanjutnya, baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas individu, dan bagi yang ada pertanyaan silakan untuk bertanya terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Untuk pertanyaan dari Alin Septiana mengenai bagaimana mengetahui tulisan ini itu bersifat diakronik atau sinkronik.
Yang pertama, kita perhatikan dulu pembahasannya. Kalau pembahasannya itu melebar, menjelaskan secara detail, itu berarti sinkronik. Nah, kalau menjelaskannya berdasarkan periodisasi atau dibatasi oleh waktu, maksudnya dibatasi dalam misalnya tahun segini menjelaskan tentang apa, atau tahun segini, itu namanya diakronik. Seperti itu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan anak-anak mengerjakan tugas, dan setelah mengerjakan nanti ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk membahas mengenai tugas yang akan ibu berikan nanti. Silakan. Selanjutnya di sini ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok ini ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang ada di buku peminatan sejarah. Cara membaginya kita berhitung saja, mulai dari 1 sampai 6 ya. Diulangi begitu. Dimulai dari Agung, ya Agung dulu. Ya, kamu 6. Lanjut. Ya, udah. Ini ibu bagi tugasnya masing-masing per kelompok ya. Bagikan ya ke teman-temannya. Nanti yang kalau kurang tugasnya bisa minta ibu lagi, soalnya ini juga masih banyak. Nanti hasil tugasnya itu dipresentasikan maju ke depan ya, masing-masing kelompok. Tapi untuk maju presentasinya nanti ibu tentuin, nggak sesuai urutan kelompok. Oke, sip. Dikerjakan dulu, ibu nunggu di sini. Ibu rasa sudah cukup waktu untuk berdiskusi. Selanjutnya yaitu untuk maju ke depan presentasi. Di sini ibu memilih cara menunjuknya dengan pensil ini. Kita nyanyi, lalu pensilnya ini disalur menyalur gitu loh, kayak estafet gitu. Nanti kalau lagunya berhenti, itu berhenti di kelompok siapa, nanti itu yang maju ke depan. Bagaimana? Oke, kita mulai.
Sudah ditemukan ya siapa yang maju pertama, yaitu yang pertama kelompoknya Yoga, lalu kelompoknya Nadia, lalu yang terakhir kelompoknya Himami. Untuk 3 kelompok kita presentasi di minggu selanjutnya karena ini waktunya sudah sangat mepet. Baik, silakan kepada Yoga dan kelompok untuk berpresentasi di depan.
Ya, beri aplaus untuk presentasinya sudah cukup baik dan sudah mencakup semua materi apa yang harus dipahami. Lalu untuk menjawab pertanyaannya tadi juga sudah cukup baik dan sesuai dengan apa yang ditanyakan dan selaras dengan apa jawabannya. Beri aplaus lagi untuk ketiga kelompok yang membuat kalian paham atau mengerti. Oh, baik. Jika sudah mengerti, maka silakan untuk Mas Andi untuk menyimpulkan mata pelajaran hari ini. Ya. Bagus sekali ya kesimpulannya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.